Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam keadaan berbahagia. Ketemu lagi di channel Nomotovlog. Kali ini kita ngelanjutin episode kedua dari penyusuran jalur KCIC Bandung-Jakarta atau kereta cepat Indonesia-Cina. Kita mulai dari lokasi kita sekarang ini ya. Kita sekarang berada di daerah masih di Padalarang, di sebelum pintu tol Cikamuning. Dari area sini kita bisa ngelihat ada beberapa pilar dan juga kita bisa ngelihat ada jembatan ya. Jembatan kereta api yang memang masih aktif, yaitu jembatan dari arah Padalarang menuju Purwakarta. Dan terus mengarah ke barat, kita bisa ngelihat ada pilar-pilar yang udah jadi ya. Yuk kita ke sana. Di area sini kita bisa jelas ya ngelihat dua pilar tadi dan pilar-pilar yang belum dibangun ya, karena masih berupa besi-besi baja atau besi baja untuk betonannya. Dan di sini juga ada beberapa pilar yang masih dalam pengerjaan. Area sini lebih ke area pemukiman warga ya, karena memang ada jalan yang terputus, ada akses jalan yang terputus. Dan lokasi kita tepatnya berada di area sini. Kita bisa lihat pemukiman warga tampak terbelah ya. Terbelah sama jalur KCIC ini. Oke. Dari sini kita agak bergerak sedikit ke barat. Di sini kita bisa ngelihat ya konstruksi dari alas atau dasar untuk jalur KCIC-nya. Lokasi kita juga nggak jauh dari lokasi yang tadi ya, masih di area yang sama. Dan kita bisa lihat kontur di sini agak menurun dan mungkin di area sini tanahnya mudah labil ya dan mudah ambles gitu, makanya dibuat konstruksi seperti ini. Terlihat ya kotak-kotak itu adalah beton atau konstruksi beton yang nggak begitu besar, namun jumlahnya banyak sekali dan cukup unik ya. Oke, kita agak bergeser lagi sedikit ke barat karena area sini memang ada keunikan tersendiri ya. Terlihat ada beberapa pekerja yang sedang merapikan area atau merapikan akses. Masih sama ya, karena konturnya menurun jadi dibuat seperti ini, atau mungkin memang karena tanahnya yang agak labil. Dan lokasi kita sekarang berada di sini ya. Kita lihat ada alat berat juga yang terparkir di sana. Dan akses warga di sini juga terlewati lagi. Dan jalur KCIC terus mengarah ke barat ke arah sana. Dan ini cenderung lebih menurun ya. Lebih curam dari yang tadi. Oke, kita coba mendekat ke area sana. Di area sini jelas ya, kita bisa ngelihat betapa turunannya tuh curam gitu. Jadi karena memang kontur perbukitan di sini agak turun naik, jadi mau nggak mau ya harus dibuat konstruksi seperti itu. Dan area kita sekarang berada di sini. Dan kita juga bisa ngelihat ya alat berat sedang beroperasi di sini. Oke teman-teman, kita keluar jalur dari KCIC dulu. Kita berpindah ke lokasi di mana kita sekarang berada di stasiun Cilame. Dan di area sini kita bisa ngelihat kontur perbukitan yang memang cenderung turun naik atau bergelombang atau tidak rata ya. Dari sini kita bisa ngelihat areanya dengan leluasa. Oke, lokasi kita berada di sini. Dan selewat kita lihat di peta itu memang cukup unik ya. Nah, di peta kita bisa ngelihat ada beberapa jalur transportasi ya, dari mulai kereta api dan kendaraan. Kita coba perjelas lagi. Di sini ada jalur kereta api yang masih aktif, jalan tol, dan jalur KCIC-nya. Dan di bawahnya lagi itu ada jalan umum atau jalan transportasi kendaraan umum. Dan jika kita mengarah ke arah selatan, itu terlihat ada jalur Bandung Cianjur yang memang sekarang masih nonaktif. Seperti yang tadi diinformasikan, di seberang sana, di bukit sana itu adalah jalur kereta api Bandung Cianjur yang memang sekarang keadaannya
nonaktif ya, masih belum ada kegiatan atau aktivitas lalu lalang kereta di sana. Dari sini tampak leluasa untuk melihat area bukit sana ya, dan di bawahnya itu ada jalan atau jalur kendaraan umum atau jalan raya, dan ke sebelah sininya lagi ada jalur KCIC, lalu jalan tol, dan yang persis kita berdiri sekarang ini adalah jalur kereta api. Jadi di sini ada 5 jalur transportasi massal. Oke, mungkin di kedepannya di sini kita bakalan bisa ngelihat aktivitas kelima transportasi tadi ya. Salah satunya adalah jalur KCIC. Oke, kita lanjut ke jalur KCIC lagi. Kita bisa ngelihat di area sini ya, ada beberapa pilar yang memang sudah berdiri, dan di sebelah baratnya masih dalam proses pengerjaan. Kita lihat ada alat berat di sana. Dan kita coba lihat dari kejauhan ya. Kita persis berada di pinggir jalan, dan area tadi masih jelas ya dari sini. Tampak juga ada pilar yang masih dalam proses pengerjaan. Ke sebelah kiri atau ke arah barat dari jalur KCIC tadi, kita lihat ada perbukitan lagi ya. Mungkin di situ juga jadi salah satu kesulitan dalam proses pengerjaan jalur KCIC. Oh iya, tadi kita berada di atas sana ya, di stasiun Cilame. Ternyata dari sini juga terlihat. Tampak juga jembatan yang berwarna-warni. Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi berikutnya, persis di pinggir jalan ya. Kita di sini bisa ngelihat proses pengerjaan juga, dan di arah baratnya lagi masih dalam proses pembangunan juga, karena terlihat ya masih ada besi-besi bajanya, dan jalur KCIC-nya melewati jalan raya ya. Oke teman-teman, lokasi kita sekarang berada di sini. Di area sini juga kita sama ya, persis ngelihat kontur yang memang agak menanjak atau naik, dan pilar-pilar di sini cenderung sudah jadi ya ke arah barat. Oke teman-teman, di lokasi ini kita bersebelahan dengan jalan tol ya. Tepatnya ini di area jembatan Cipada. Di sini kita bisa lihat pilar-pilarnya sudah hampir semuanya jadi dan berdiri ya. Dari arah timur sampai ke barat itu tampak sudah berdiri. Dan lokasi kita tepatnya berada di area ini. Ternyata di jembatan Cipada ini ada penunggunya teman-teman. Ya, itulah penunggu jembatan Cipada ya. Entah mungkin piaraan dari warga atau yang punya warung mungkinnya, karena di bawah situ ada warung. Jadi cukup menghibur juga ya, ternyata di area seperti ini ada yang miara kera gitu. Oh ya teman-teman, di sini itu pemandangannya bagus, dan kalau kita berada di bawah jembatan tol itu suasananya tuh lain gitu, kerasa beda gitu. Entah mungkin ya seperti apa ya, seperti di area yang ya, karena memang kita orang awam itu jarang ya nemuin area seperti ini. Dan oh ya, dari sini juga kita bisa ngelihat konstruksi yang penahan longsor untuk jalur kereta KCIC-nya. Dan kita kembali ke bawah jembatan ya. Jujur di sini seperti di area apa gitu. Jadi seolah-olah kita tuh berada di dunia lain gitu. Karena apa ya? Di sini memang saya jarang ke tempat-tempat seperti ini ya, dan pas ngelihat area ini cukup membuat saya tuh takjub gitu, entah dari segi apanya, karena saya juga susah untuk mengungkapkannya. Saya juga bingung gitu mau ngomongnya seperti apa. Di sini perpaduan antara buatan manusia dan alam itu seperti berbaur gitu, dan mudah-mudahan sinkron ya, sinergi antara alam dan manusia. Oke, kita kembali ke jalur KCIC-nya. Maaf ya teman-teman, karena di sini ada apa ya, lebih ke
Saya takjub aja gitu. Oke, kita lanjut ke jalur KCIC-nya. Kita agak mundur sedikit ke area atas. Di sini memang perbukitannya cukup lumayan ya, kerasa, kelihatan banget. Dan di area sini juga saya kembali berimajinasi gitu, ngebayangin bahwa nantinya mungkin ke depan itu area ini jadi spot yang cukup lumayan bagus. Bisa dibilang nanti bakalan jadi spot favorit ya. Nah, di sini juga di atas jalur kereta api yang sekarang masih aktif itu kelihatan. Dan area kita nih, ya kita lihat ya, area kita itu persis ya bersebelahan antara KCIC dan jalur kereta apinya. Di sini bakalan jadi spot favorit buat teman-teman yang suka hunting kereta api. Oke, kita ke arah barat sedikit ya. Di sini kita bisa ngeliat tuh di ujung sana itu ada tunnel ya. Tunnel dari outlet 9. Tunnel 9. Nampak juga dari sini dan itu pun jadi spot untuk kita hunting. Dan di sini spotnya udah cocok banget. Jadi tempat favorit pasti. Oke, kita lanjut ke lokasi inlet dari tunnel 9 tadi. Di area sini kita bisa ngelihat inletnya dan beberapa pilar yang masih dalam pengerjaan, yang dimana di sini juga nanti bisa jadi spot untuk kita ngelihat lalu lalangnya kereta api keluar masuk dari tunnel ke tunnel gitu. Teman-teman di sini sebenarnya udah sore ya, karena keadaan kita udah gelap kelihatan ya, dan lokasi kita sekarang berada di sini. Ini bersebelahan dengan nggak jauh ya dari area jembatan Cikubang. Nah, ini adalah outlet dari tunnel 8 yang nggak jauh dari inlet tunnel 9 tadi. Dan posisi kita tuh persis di pinggir jalan, dimana saya juga sempat ngebayangin bahwa ini nanti bakalan jadi spot juga untuk teman-teman bisa ngelihat aktivitas keluar masuk kereta cepat. Dan tunnel ini memang dalam kondisi tidak ada pengerjaan apa-apa. Ya, berhubung kondisi udah semakin sore ya teman-teman, dan di sini sebenarnya udah gelap ya, udah lumayan gelap. Kita nggak bisa terusin perjalanan untuk ke area selanjutnya, dan mungkin kita lanjutin di esok hari. Yang kita bisa ambil kesimpulan dari beberapa perjalanan kita ke belakang tadi, kita menemukan beberapa spot yang nantinya bakalan bisa kita gunakan untuk melihat aktivitas ya, dan merekam atau kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya juga di area sini juga bisa menjadi area untuk kita melihat aktivitas kereta cepat di saat nanti udah beroperasi gitu. Ya, mudah-mudahan lancar dalam pengerjaannya dan gak ada kendala apapun. Semoga sesuai dengan informasi ya, di 2021 nanti kereta cepat bisa beroperasi. Mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan dan ada kekeliruan dalam penamaan atau penyebutan. Mudah-mudahan videonya bisa jadi hiburan buat teman-teman, juga bisa jadi nambah info dan ngisi kekosongan juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di No Motovlog. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.